Pencabutan data KPM lama pada penyaluran BLTDD Desa Kalimook tahun anggaran 2022. Diduga luar Musdesus. Tim investigasi yang terdiri dari LPKP 2HI dan beberapa media yang tergabung dalam tim 11. Pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022. Melakukan konfirmasi hasil Musdesus tentang pelaksanaan penyaluran BLTDD tahun anggaran 2022 ke pemerintah Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Kedatangan tim di kantor Balai Desa Kalimook diterima oleh Sekdes dan Ketua BPD. Dan pada saat itu Kepala Desa tidak ada karena menurut Sekdes, Kepala Desa ada di rumahnya karena ada tamu. Dan saat dihubungi melalui via telepon, ternyata Pak Kades sudah di perjalanan mengantarkan istrinya ke Mapolres Sumeneb. Saifuddin selaku Sekdes Desa Kalimook saat dikonfirmasi oleh tim menyampaikan, kalau hasil Musdesus hanya menampung aspirasi dan usulan dari beberapa ketua RT, RW dan kepala dusun. Beliau juga mengatakan kalau pada acara Musdesus membahas tentang adanya penambahan KPM dan verifikasi KPM agar tidak tumpang tindih atau double pada penyaluran bantuan pemerintah yang lain. Namun Suhandono selaku Ketua BPD yang saat itu berada di lokasi, juga menuturkan kalau hasil Musdesus itu hanya membahas tentang penambahan KPM dan verifikasi atas penerima manfaat yang ganda atau double. Sedangkan tentang pencabutan atau pergantian KPM beliau mengatakan, kalau masalah itu tidak ada pembahasan dan belum diputuskan dalam Musdesus tersebut. Bahkan beliau pun kaget pada saat penetapan ada 3 nama KPM yang dicabut atau diganti. Sehingga membuat Suhandono mempertanyakan hal itu kepada Bendahara Desa, yang mana oleh Bendahara disarankan untuk mempertanyakan langsung kepada Kepala Desa. Namun, setelah ditanyakan kepada Kepala Desa mengatakan, mereka yang dicabut karena dianggap masih ada yang lebih pantas atau lebih layak untuk menerima bantuan tersebut. Jumlahnya penambahannya itu 27. Nah, setelah ada surat edaran seperti itu, saya minta kepada pemerintah desa untuk diadakan Musdes khusus. Nah, dalam acara Musdes khusus tersebut, kami undang pemerintah desa, kepala desa, termasuk kepala desa, termasuk juga semua ketua RT dan ketua RW. Nah, di situ yang mimpin saya sendiri. Waktu itu saya mimpin sendiri Musdes khusus. Himbauan untuk penambahan KPM, saya tidak mengutarakan bahwasanya KPM yang lama untuk dijaring kembali, artinya disaring kembali, cuma saya himbau untuk penambahan. Waktu itu untuk penambahan. Berbicara untuk penambahan KPM tersebut yang 27. Jadi setelah saya jumlah berapa RT di desa kita ini, berarti desa kita 13 RT. Nah, dari 13 RT itu berarti penambahannya itu per RT 2 orang. Untuk penambahan KPM itu 2 orang. Genap berjumlah 26. Untuk yang satu KPM nanti pemerintah desa dan BPD itu nanti berkolaborasi untuk mencari orang yang betul-betul tidak mampu. Himbauan saya kemarin kepada semua ketua RT untuk penambahan KPM, tolong carikan, silakan cross check kepada semua ketua RT yang ada di Desa Kalimook, baik di perumahan atau di kampung. Himbauan saya gini, untuk penambahan KPM, tolong kepada semua ketua RT atau ketua RW, koordinasi dengan ketua RW, carilah orang yang betul-betul belum pernah menerima bantuan sama sekali, yang mulai tahun 2019 yang dampak COVID itu, carikan orang yang betul-betul tidak pernah menerima sama sekali. Itu himbauan saya, carikan orang. Ini penambahan ya Pak, bukan pengurangan. Ya. Jadi carilah orang yang betul-betul yang tidak pernah menerima bantuan sama sekali, baik BST, baik BPNT atau PKH. Itu himbauan saya. Jadi setelah seperti itu ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ketua RT. Nah, apakah di RT kami ada yang tidak terima sama sekali, tapi kira-kira ada sekitar 8 orang. Nah, karena penambahan cuma 2 orang Pak di situ, tolonglah Bapak kan bisa
ada penjaringan. Artinya penjaringan. Loh, ini ekonominya menengah ke atas, ini ekonominya menengah ke bawah. Carilah menengah ke bawah yang paling bawah. Karena apa? Penambahannya. Di hari yang berbeda, Haryanto selaku Ketua RT 2 RW 4 di Perumahan Kalimok saat dikonfirmasi oleh awak media di rumahnya tanggal 29 Maret tahun 2022 tentang hasil Musdessus terkait penyaluran BLTDD. Tetapi beliau mengatakan kalau tidak pernah membahas adanya pencabutan KPM lama. Karena pada saat itu hanya membahas penambahan KPM baru. Dan sasarannya pada warga yang belum pernah menerima bantuan lain dan memang layak untuk mendapatkannya. Sehingga pada saat itu beliau mengaku kaget setelah tahu akan adanya pencabutan KPM pada warganya. Karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pemerintah desa atau Kades, tuturnya. Kepala Desa Kalimok Mariono. Karena begitu sulitnya ditemui di kantornya sejak tanggal 4 April tahun 2022 untuk dilakukan konfirmasi tentang pencabutan KPM yang diduga di luar Musdessus. Pihak media mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp-nya sebanyak 2 kali. Yakni yang pertama tanggal 6 April tahun 2022 kala itu hanya menjawab, "Saya masih di Jawa." Sedangkan yang kedua tanggal 9 April tahun 2022. Sampai berita ini tayang juga tidak ada respon padahal posisi lagi online tapi tidak dibaca. Menyikapi hal itu tim juga mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD tanggal 4 April tahun 2022. Guna mempertanyakan mekanisme pergantian atau pencabutan KPM lama. Pardi selaku Kabid menjelaskan bahwa kalau setiap adanya perubahan KPM, harus melalui musyawarah desa khusus atau Musdessus dan harus jelas alasannya apabila ada yang dicabut atau diganti, ungkapnya. Zaini dari Sumeneb, Jawa Timur melaporkan.